Nah, singkat cerita, setelah ia pensiun di usia 56 tahun, golongan terakhirnya adalah 4A. Dan ia berhak untuk pensiunan pertama sebesar Rp1.074.000. Saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa masih ada dari mereka yang tega korupsi dan mencuri uang rakyat ya teman-teman? Mungkin biar nggak pada korupsi lagi, kayaknya kita harus tambah lagi nih gaji mereka ya teman-teman. Ketika rapat kerja bersama DPR, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan APBN untuk membayar pensiunan PNS, termasuk pensiunan TNI dan Polri, mencapai 2.800 triliun rupiah, sehingga membebani keuangan negara. Karena hal tersebut, pemerintah ingin mengubah skema pembayaran pensiunan PNS dari yang sekarang yaitu skema Pay as you go menjadi fully funded. Tak lama setelah itu muncul reaksi beragam dari warganet, terutama soal pensiunan PNS yang dianggap menjadi beban bagi APBN. Banyak netizen yang menghujat apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada waktu itu ya. Ada pula yang mendukung, terutama soal skema fully funded tadi. Bagi saya pribadi, andai kata saya ini seorang ASN, sejujurnya saya setuju dengan konsep fully funded ini ya, dibandingkan pay as you go. Nah, sekarang saya tidak mau membahas soal dua skema tadi ya teman-teman. Masing-masing pasti ada sisi plus minusnya. Dan di sini saya juga tidak bermaksud mendukung atau menyinggung Ibu Menteri Keuangan kita yang terhormat ya. Namun, bicara soal beban bagi negara, saya ingin coba membandingkan antara pensiunan PNS yang sudah bekerja puluhan tahun dengan bekas anggota DPR yang mulia, yang mana mereka ini para mantan anggota DPR setelah menjabat selama 5 tahun saja juga diberi hak pensiun oleh negara sampai seumur hidupnya. Bahkan jika mantan anggota dewan ini meninggal, bisa diwariskan ke istri atau suaminya, bahkan juga bisa ke anak-anaknya. Ceritanya begini teman-teman, ada seorang pensiunan PNS yang sudah bekerja selama 32 tahun 9 bulan di salah satu instansi pemerintah dan akhirnya dia pensiun. Selama ia bekerja dari tahun 1971 sampai tahun 2003, gaji berikut tunjangan yang ia peroleh sampai ia pensiun tidak pernah sampai di angka 5 juta rupiah per bulannya. Dan selama bekerja, orang ini tidak pernah neko-neko ya. Tidak pernah kena hukuman disiplin, bekerja sebagaimana mestinya, melayani masyarakat. Dia juga nggak pernah minta ganti gorden buat rumahnya ya. Apalagi, dia sama sekali tidak pernah korupsi di kantornya, padahal mungkin waktu ia masih aktif, kesempatan untuk korupsi itu ada ya teman-teman. Tapi tidak dia lakukan. Nah, singkat cerita, setelah ia pensiun di usia 56 tahun, golongan terakhirnya adalah 4A. Dan ia berhak untuk pensiunan pertama sebesar Rp1.074.000. Sampai dengan hari ini, jumlah pensiun yang ia dapatkan dalam satu bulan sekitar Rp3.700.000. Nah, dengan kisah barusan, apakah negara sudah layak memberikan hal itu pada orang yang tadi saya ceritakan? Mungkin jawabnya begini ya teman-teman. Menjadi seorang PNS tiada lain adalah
menjadi pengabdi negara. Menjadi seorang abdi negara, jangan berharap hak yang lebih pada negara. Karena menjadi seorang abdi negara memang tidak dirancang untuk menjadi orang yang berlebih karena sebab gaji dari negara. Nah, cerita selanjutnya, mari kita bandingkan dengan anggota DPR ya. Dari 560 anggota DPR RI yang terhormat, setiap dari mereka selama 5 tahun menjadi anggota dewan berhak mendapatkan gaji pokok Rp4.200.000 per bulan. Selanjutnya, mereka juga berhak mendapat tunjangan melekat anggota DPR ya, yaitu yang pertama, tunjangan istri atau suami 10% dari gaji pokok, berarti Rp420.000 per bulan. Kedua, tunjangan anak anggota DPR Rp168.000 per bulan. Yang ketiga, tunjangan jabatan anggota DPR RI sebesar Rp9.700.000 per bulan. Yang keempat, tunjangan beras Rp30.000 per jiwa per bulan. Kelima, tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813. Kemudian yang keenam, ada tunjangan kehormatan anggota DPR RI nilainya Rp5.580.000 per bulan. Selanjutnya ketujuh, tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.540.000 per bulan. Yang kedelapan, tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran sebesar Rp3.750.000 per bulan. Kemudian untuk para anggota dewan yang terhormat ini, ada lagi bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000. Ada juga untuk asisten anggota sebesar Rp2.250.000. Anggota DPR juga mendapat biaya perjalanan berupa uang harian ya teman-teman. Pertama, uang harian daerah tingkat 1 per hari Rp5 juta. Uang harian daerah tingkat 2 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 1 per hari Rp4 juta. Dan uang representasi daerah tingkat 2 per hari Rp3 juta. Nah, anggota DPR digaji oleh negara utamanya untuk sidang kan ya. Tapi mereka setiap kali ada sidang, maka akan dapat lagi yang namanya uang sidang atau uang paket. Jumlahnya Rp2 juta ya teman-teman. Para anggota dewan ini juga mendapat fasilitas lain selama masa jabatannya. Mereka menerima fasilitas rumah dinas yang disediakan oleh negara di wilayah Kalibata dan Ulu Jami. Tidak hanya rumah dinasnya saja, anggota DPR juga dapat dana berupa anggaran pemeliharaan rumah jabatan yang diberikan setiap tahun. Nah, bagaimana setelah mereka pensiun ya teman-teman? Ternyata anggota DPR ini setelah menjabat selama 5 tahun saja juga akan menerima uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok dan juga dapat tunjangan beras per jiwa per bulan. Pensiunan ini akan diterima terus selama hidupnya dan bisa diwariskan ke istri dan anaknya. Pokoknya, total semua gaji plus tunjangan yang saya sebutkan tadi untuk para anggota dewan ini ya, silahkan teman-teman jumlahkan sendiri ya jumlahnya, karena harap maklum otak saya yang setiap bulannya digaji dengan gaji standar ya, ini tidak sampai ke sana gitu. Oh iya, yang saya sebutkan tadi itu semua baru sebatas anggota dewannya saja ya. Jika dia merangkap wakil atau ketua DPR, maka nilainya akan lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, apakah menjadi anggota DPR itu sangat berat dan berisiko tinggi? Oh ya, jelas. Tugas anggota dewan sangat amat berat ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri
bagaimana kinerja mereka untuk negara kita tercinta. Oh iya, satu lagi. Ngomong-ngomong soal gaji dan tunjangan anggota DPR yang sudah besar ini ya, saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa masih ada dari mereka yang tega korupsi dan mencuri uang rakyat ya teman-teman? Mungkin biar nggak pada korupsi lagi, kayaknya kita harus tambah lagi nih gaji mereka ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa bantu solusinya. Nah teman-teman sekalian, dengan cerita para anggota dewan yang saya sebutkan barusan, apakah negara sudah layak memberikan hal itu pada anggota dewan yang saya tadi ceritakan? Kembali lagi jawabannya, sama dengan contoh pensiunan PNS yang kisahnya tadi sudah dibahas ya. Menjadi seorang anggota DPR tiada lain adalah pengabdi negara. Bagi seorang abdi negara, jangan berharap hak yang lebih pada negara. Karena menjadi seorang abdi negara memang tidak dirancang untuk menjadi orang yang berlebih karena sebab gaji dari negara. Tapi ngeliat gaji sama tunjangan mereka, kayaknya gak cocok analoginya untuk mereka ya teman-teman. Udahlah, anggap aja dari awal Republik ini berdiri sampai dengan hari ini, semua anggota dewan, baik yang masih aktif ataupun yang udah pensiun, kita anggap aja mereka bukan beban bagi negara ya. Gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dan terima kasih semuanya.